Halo Sobat CPNS, selamat datang di podcast visualisasi bangsa. Kami dari kelompok 3C Angkatan 7 Bapelke Semarang. Perkenalkan, saya sendiri sebagai host bernama Ruth Hartantia Maledaci dari unit kerja RSCM. Halo, perkenalkan nama saya Hana dari RSHS. Saya sebagai narasumber satu. Halo, perkenalkan saya Hasna dari RSCM sebagai narasumber 2. Halo, perkenalkan saya Aisyah sebagai narasumber 3. Halo, aku Natalia sebagai narasumber 4. Kali ini, di podcast ini kita akan membahas tentang Indonesia versus luar negeri. Kita minder atau gengsi? Pernah nggak sih kalian lagi ngobrol santai, terus ada yang bilang, kalau di luar negeri sistemnya mah bagus, kalau di luar negeri pelayanannya beda. Seolah-olah apapun yang datang dari luar negeri itu selalu baik dari Indonesia. Nah, pertanyaannya, Indonesia itu benar-benar tertinggal atau kita yang terlalu sering meremehkan diri sendiri? Hari ini kita bakal ngobrol santai tapi serius tentang Indonesia versus luar negeri dan gimana sih sebenarnya visualisasi bangsa yang kita impikan. Kenapa luar negeri selalu jadi standar? Pada segmen kali ini, aku mau nanya dulu nih ke narasumber kedua. Dari sudut pandang anak muda, kenapa sih luar negeri selalu kelihatan lebih wow daripada Indonesia? Oke, makasih Karot atas pertanyaannya. Jujur ya, karena kadang itu kita lihat versi highlight-nya. Dan biasanya di medsos itu, kayak di luar negeri itu ditampilinnya kayak lebih rapi, teratur, dan juga bersih. Sementara kalau di Indonesia itu lebih sering viralnya tuh justru yang buruk-buruknya. Itu sih. Nah, ini nih penting. Kita itu sering lupa bahwa setiap negara itu juga kan punya masalah masing-masing ya. Cuma kita jarang aja mau jujur. Kalau di Indonesia itu juga punya banyak kelebihan. Jadi masalahnya bukan cuma soal kualitas, tapi soal cara kita memandang diri sendiri sebagai bangsa ya. Iya, betul. Kalau dari awal kita udah minder duluan, jadi ntar ke depannya apapun yang kita hasilkan pasti tampak terasa kurang gitu. Segmen 2, produk luar versus produk Indonesia. Sekarang kita bahas yang paling relate. Kalau ada produk luar dan produk lokal, banyak orang otomatis milih luar. Itu salah nggak sih menurut kalian? Salah kalau alasannya cuma gengsi, tapi wajar kalau orang memilih berdasarkan kualitas. Yang penting, kita nggak meremehkan produk dalam negeri. Ya, aku setuju sih. Kadang kita tuh kayak belum coba, tapi udah bilang, ah produknya lokal, pasti kalah. Padahal sekarang tuh banyak juga kayak produk Indonesia yang kualitasnya tuh juga bagus dan kualitasnya global gitu. Cinta tanah air itu bukan berarti kita nutup mata dari kekurangan. Justru dengan mendukung produk lokal, kita juga ikut mendorong kebaikan dari kualitas di negara kita sendiri. Berarti visualisasi bangsa yang sehat itu bangga tapi tetap kritis. Iya, benar dong. Segmen 3, luar negeri sebagai cermin bukan alasan minder. Kalau gitu, perbandingan dengan luar negeri sebaiknya gimana dong? Harusnya nih ya, kita mandang luar negeri itu sebagai cermin, bukan sebagai alasan buat ngerasa rendah. Kita boleh belajar disiplin mereka, sistem mereka, etos kerja mereka.
Tapi bukan berarti kita harus ngerasa bahwa Indonesia itu selalu tertinggal ya. Nah, iya betul banget. Visualisasi bangsa itu tentang mengambil yang baik tanpa kehilangan jati diri kita sendiri. Dan disinilah peran negara dan ASN penting, karena sistem yang baik lahir dari orang-orang yang mau bekerja benar. Segmen 4. Peran ASN dalam visualisasi bangsa. Nah, topik yang ini menarik. Peran ASN itu sebenarnya sejauh apa sih dalam membentuk citra bangsa? Peran ASN itu besar banget. Bagi masyarakat, ASN itu wajah negara. Kalau pelayanannya lambat, nggak adil, atau nggak transparan, yang dinilai bukan cuma individunya, tapi negaranya. Makanya visualisasi bangsa nggak bisa dilepas dari integritas ASN sendiri. Oh, jadi kalau kita tuh pengen Indonesia dipandang sejajar sama luar negeri, perubahannya itu dimulai dari meja kerja ya, bukan dari slogan. Ini nyentil banget tapi jujur ya. Segmen 5. Visualisasi bangsa yang kita inginkan. Sekarang aku pengen tanya ke semuanya. Indonesia seperti apa sih yang kalian bayangkan? Nah, kalau bayangan saya sih, saya pengennya Indonesia itu yang warganya jujur dan bertanggung jawab. Kalau dari saya sendiri sebagai anak muda Indonesia yang anak mudanya percaya diri dan juga mau berkontribusi. Kalau dari saya, Indonesia yang pelayanan publiknya profesional dan berintegritas. Aku ngebayangin Indonesia yang gak minder saat dibandingkan, tapi nggak jumawa juga. Dari jawaban keempat narasumber, berarti visualisasi bangsa itu bukan mimpi kosong ya. Bukan, karena itu adalah pilihan sikap setiap hari. Baik, jadi dari podcast kita sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa Indonesia dan luar negeri bukan untuk dipertandingkan, tapi untuk dipelajari. Karena bangsa yang besar bukan bangsa yang merasa paling hebat, tapi bangsa yang percaya diri, mau belajar, dan mau berubah. Indonesia yang kita impikan di masa depan sedang kita bentuk lewat tindakan kita hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.